Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surga. Butuh berbulan-bulan saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak sepintas kayak gampang kita hafal Al-Fatihah ya. Hafal Al-Fatihah. Tapi ketika cek ke Ustadz Talaki, salah semua. Masya Allah. Benar-benar sampai sekarang masih namanya nanti dapat sertifikat sanad untuk lulus Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah itu ada sertifikasinya untuk Al-Fatihah. Kita mah sholatnya baca Al-Fatihah kan terjaga keasliannya. Karena apa? Karena dijaga oleh para penghafal Quran. Itu hebatnya. Kalau Bible nggak ada penghafal itu. Kalau Al-Quran tuh penghafalnya banyak, semakin kesini juga semakin banyak. Ya baik ya. Jadi tahapan yang paling rendah, yang paling cemen ibaratnya dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, kewajiban kita adalah mencintainya. Setelah kita mencintainya, kemudian yang kedua, mulai tahap kedua adalah membacanya, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, Allah sudah menjelaskan dalam hadis ya, orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka pahalanya adalah per huruf, bukan per ayat, bukan per kalimat. Jadi pahalanya itu banyak banget ya. Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi artinya ketika ibu belajar terus, bahkan ibu mungkin nanti banyak kesalahan, mengulang lagi, jangan putus asa. Justru mengulang itu berarti kan kita baca huruf yang itu bolak-balik. Berarti pahalanya makin banyak. Ya, itu ya, membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini, dalam tuntunan Al-Quran itu, bacalah dengan tartil.
warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya membaca Al-Quran itu bukan sekedar lancar, tapi harus benar dan tepat. Karena 30 huruf hijaiyah, 28 huruf hijaiyah tidak ada yang sama. Nah itu memang tingkat kesulitan dalam, apalagi kita bukan orang Arab ya. Nah itu susah. Kita orang Indonesia disuruh melafazkan kayak ya bahasa Arab. Nah ini sebuah apa ya, tantangan ya, tapi Allah menjanjikan pahala yang baik. Jadi tantangan dan pahala itu semuanya menjadikan kita bersemangat ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita mencintai kemudian membaca, adalah mentadabburi. Mentadabburi itu artinya memahami maknanya, artinya. Karena apa? Dia petunjuk kita, Bu. Kalau kita cuma belajar ngajinya saja tapi nggak tahu isinya, ya sia-sia. Isinya apa kandungannya? Makanya kalau kita di Mekah tuh ya, imamnya itu sampai kadang-kadang nangis gitu ya. Kita nggak nangis gitu karena dia tahu artinya ya. Kita biasa aja ya. Ternyata dia nggak mengulang ayat itu 3 kali. Oh ya, ternyata memang setelah kita cek lah itu tentang gambaran pedihnya siksa neraka. Oh ya. Nah, jadi sampai benar dia nangis ya, al-haqqah ulang itu. Ternyata kita cek, oh ternyata al-haqqah itu dahsyatnya hari kiamat. Benar-benar imam itu apa? Al-haqqah. Nah, kita halakoh aja ya. Ternyata memang dengan kita memahami, kita semakin kuat ya untuk takut kepada Allah gitu ya. Dan generasi di masa sahabat itu kan orangnya memang orang-orang yang sami'na wa ata'na itu artinya dia tahu ayatnya, dia langsung ngerjain gitu. Kalau kita kan taruh belum siap aku. Di ketika turun ayat jilbab itu kan dikabarkan yang ada di korden dicabut, ada taplak untuk nutup gitu. Saking lama mereka tuh sami'na wa ata'na. Jadi yang ada kain-kain yang ada di sekitarnya dia tarik gitu. Luar biasa gitu ya. Kemudian ketika ada ya pokoknya ayat-ayat yang terkait dengan kewajiban, ketika disampaikan kepada mereka ayatnya, ya mereka langsung melaksanakannya. Kalau kita ibaratnya sami'na wa asfaina, kami dengar, pikir-pikir dulu lah gitu ya. Nanya, ada satu bacaan yang dengan bacaan itu gunung-gunung jadi bergoncang dan bumi bisa terbelah, bahkan orang yang sudah mati bisa berbicara. Itulah Al-Quran. Jadi kekuatan Al-Quran itu seperti itu. Bahkan di ayat yang lain, Al-Quran itu disamakan dengan gunung. Jadi gunung itu kalau di dunia itu kan lambang kekuatan. Lambang kekuatan di dunia itu gunung, besar, tinggi, kuat. Tapi ketika mendengar bacaan Quran, gunung itu bisa terbelah, bisa hancur karena Al-Quran. Jadi itu hebatnya Al-Quran ya, karena memang Al-Quran ini kata-katanya yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan kita. Masya Allah ya. Cas kita tentang Al-Quran hari ini, kita dapat ilmu baru bagaimana kewajiban kita kepada Al-Quran itu ada 5 tahapannya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nanti ada lagi tahapan sebetulnya yang tinggi lagi. Tadi kan ya mengenal atau mencintai, kemudian membaca, kemudian mengerti isinya, memahami, mengamalkan, dan kemudian menyampaikan kepada orang lain. Nanti ada tahapan lagi itu menghafal.
jadi nanti